Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 15 November 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menjalankan Kepercayaan. Menjalankan kepercayaan. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar kebenaran firman Allah, bahwa hidup kami diberi cuma-cuma dari Allah, maka kami pun harus menjalankan dan memberi juga dengan cuma-cuma. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau dikatakan siapakah orang yang terhormat dalam hidup ini, maka ada banyak jawaban. Bagi orang yang orientasinya kepada uang, maka orang kaya adalah orang yang terhormat. Bagi orang yang berorientasi kepada kedudukan, maka orang yang berkedudukanlah disebut sebagai orang yang terhormat. Bagi mereka yang di dalam menekankan pendidikan, maka para profesor, para ahli, para penemu, mereka adalah orang-orang yang terhormat. Namun apa itu orang-orang yang terhormat di hadapan Tuhan? Yaitu mereka yang menjalankan kepercayaan sebagai sebuah kehormatan yang berasal dari Allah yang kita lakukan dengan baik. Sehingga kehormatan itu pada prinsipnya tidak pernah dimiliki dan tidak boleh diberikan kepada manusia. Sekalipun dalam surat menyurat kita menulis kepada yang terhormat. Namun sesungguhnya siapakah manusia? Kalau kita dikatakan sebagai orang yang terhormat, tidak ada yang terhormat. Segala hormat kemuliaan itu pada dasarnya harus dikembalikan kepada Allah, yang memberikan segala sesuatu kepada kita dengan cuma-cuma, dan kita pun harus menjalankannya dengan ketulusan, dengan kesungguhan, dengan bertanggung jawab. Dan ada bagian di mana Allah meminta kita pun setelah menerimanya, kita pun melepas dan memberinya juga dengan cuma-cuma. Konteks dalam Matius pasal ke-10 berbicara tentang Yesus mengutus ke-12 rasul. Dan Allah memberikan dengan cuma-cuma karunia. Apa karunianya? Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Tuhan memberikan karunia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Ini adalah kemampuan yang luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit termasuk kusta, membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan, ini sungguh luar biasa. Gambaran daripada ini adalah perlengkapan yang diberikan oleh Allah kepada para rasul. Di dalam rangka Yesus mengutus para rasul, apa yang firman Tuhan katakan, supaya engkau pergi dan memberitakan kerajaan Allah yang sudah dekat. Itu yang firman Tuhan katakan. Sahabat perjalanan, itu adalah rasul. Lalu siapakah kita? Kita pun diberikan oleh Allah segala sesuatu yang semuanya serba cuma-cuma. Serba cuma-cuma. Nafas kehidupan, waktu kehidupan, umur kehidupan, kesempatan-kesempatan yang diberikan, keluarga yang diberikan kepada kita, sekolah yang diberikan kepada kita, seluruh pengalaman-pengalaman yang baik dan kurang baik menurut pandangan kita, pada prinsipnya semuanya membawa kebaikan. Itu adalah sebuah kepercayaan. Bahkan bagi orang yang punya iman yang teguh dan kuat, penderitaan, kesulitan itu pun sebuah kepercayaan. Sama seperti Paulus diberikan duri dalam daging, itu sebuah kepercayaan. Sama dengan Ayub yang menghadapi berbagai macam penderitaan, cobaan, tantangan, kesusahan yang sangat luar biasa, itu pun kepercayaan. Dalam rangka apa? Dalam rangka satu perkara yang firman Tuhan katakan, beritakanlah kerajaan Allah yang sudah dekat. Kehidupan kita pada prinsipnya sahabat seperjalanan dipanggil oleh Allah untuk memberitakan kerajaan Allah yang sudah dekat. Ada yang bertanya, itu dicatat ribuan tahun yang lalu, mengapa sudah dekat tapi tidak terjadi? Makna daripada sudah dekat bukan berarti minggu depan, bulan depan, dan tahun depan. Artinya makna yang sudah dekat itu adalah setiap kesempatan itu tidak selalu kita punya. Sehingga kita harus memandang setiap kesempatan yang ada itu adalah kesempatan yang sangat sedikit, kesempatan yang terakhir, yang kita tidak tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali, kapan akhir zaman, dan kapan kita dipanggil oleh Allah.
Sehingga sahabat seperjalanan, kehidupan itu adalah sebuah kepercayaan, sama seperti Tuhan mempercayakan kepada rasul-rasul kemampuan karunia menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang kusta, membangkitkan orang mati, dan mengusir setan-setan. Setiap kita diberikan oleh Tuhan kemampuan yang mungkin tidak sama seperti rasul-rasul pada zaman terdahulu. Namun sewaktu kita bisa berbicara, itu kepercayaan. Kita bisa mendengar, itu kepercayaan. Kita bisa menikmati berbagai hal dalam hidup ini, itu adalah sebuah kepercayaan. Demikian juga pengalaman hidup adalah sebuah kepercayaan. Seseorang tentara yang pernah berperang di medan perang resmi, dan dia kemudian memenangkan peperangan. Sewaktu dia diangkat menjadi seorang jenderal, diangkat menjadi seorang yang berbintang 1, 2, dan 3. Kemudian dia mengajar kepada prajurit-prajurit yang lebih muda. Maka dirinya berkapasitas untuk mengajar. Karena mengapa? Karena dia sudah mengalaminya. Sehingga apa yang diajarkannya itu bukan berdasarkan teori, bukan berdasarkan pengalaman orang lain, tapi berdasarkan pengalaman dirinya sendiri yang sudah terjun ke dalam medan peperangan, dan beberapa kali nyawanya pun terancam. Mungkin dia sudah mengalami luka ataupun segala sesuatunya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini adalah sebuah kepercayaan yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Engkau menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Artinya, sewaktu kita membantu menolong orang lain, lakukanlah semuanya bukan dengan perhitungan, hitung-hitung manusia. Tentu bagi sahabat seperjalanan yang di dunia bisnis tidak bisa dengan melakukan pola seperti ini. Itu adalah murni bekerja, hubungan interaksi yang Tuhan izinkan. Tapi ada bagian-bagian tatkala kita dipanggil oleh Allah untuk memberkati dengan cuma-cuma. Lakukanlah semuanya itu dengan ketulusan. Lakukanlah semuanya itu dengan kerelaan. Apa inti daripada renungan ini? Jangan sekali-kali mengambil kehormatan Allah menjadi kehormatan dirimu, kemuliaan Allah menjadi kemuliaan dirimu, tahta Allah kemudian menjadi tahta dirimu. Jangan menikmati pujian, jangan kemudian menempatkan dirimu seakan-akan saya layak, saya itu berkapasitas, saya memang wajib untuk diberi penghargaan atas segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh saya, untuk segala kemampuan yang saya miliki. Ingat baik-baik, tidak ada kemampuan apapun kalau itu tidak diberikan oleh Allah. Sehingga pada prinsipnya semua yang kita terima, semua yang kita miliki, itu pemberian dari Allah yang cuma-cuma. Maka pada bagian-bagian tertentu dalam hidup ini, tatkala Tuhan memanggil kita untuk memberkati orang lain, lakukan semuanya itu dengan cuma-cuma. Lakukan semuanya itu dengan ketulusan. Lakukan semuanya itu dengan kerelaan. Dan lakukan semuanya itu semata-mata hanya buat hormat kemuliaan untuk Tuhan. Jangan mengambil sedikit pun hormat kemuliaan buat diri sendiri. Karena ingat, Tuhan memberi dengan cuma-cuma. Engkau pun dipanggil untuk memberkati dengan cuma-cuma. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang menyadarkan kami hidup dari anugerah dan menerima segala sesuatu cuma-cuma dari Allah. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Engkau, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sahabat seperjalanan, ingat renungan hari ini. Kita sudah mendapatkan cuma-cuma dari Allah. Berikanlah apa yang menjadi bagian orang lain pun dengan cuma-cuma. Shalom.